slogan-slogan ayo kita kembali Al-Quran itu pas kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Quran hadis yang menjelaskan Quran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau sekarang kita kembali Quran dan hadis, langsung Quran hadis, salah kita. Karena kita tidak mampu, tidak cukup piranti, tidak cukup alat kita untuk memahami Quran, memahami hadis. Maka salah satu Quran yang dulu itu sekarang ada di Museum Jakarta, di kantor besar PBNU itu ada. Quran yang fotokopiannya saja yang bahasa itu cuma kayak mangkok kan, nggak ada titiknya, sama guys. Seandainya laulal ilmu, seandainya tidak ada ilmu, maka tidak akan jelas Al-Quran itu sampai sekarang tidak ada yang bisa baca. Kenapa? Yang hafal sudah mati, ya wafatan para sahabat, tulisannya asli masih kayak mangkok. Jadi sin besar, sin kecil sama, dal roza sama bentuknya. Bagaimana kita mau membaca Al-Quran? Zaman Nabi nggak ada tajwid. Zaman Nabi nggak ada tajwid, itu yang mengarang ulama. Zaman Nabi tinggal baca gitu aja. Maka setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya para sahabat, maka ada berinisiatif untuk menitik Al-Quran. Titiknya Al-Quran itu ada jumlahnya 1.027.000 titik Al-Quran. Kalau huruf Al-Quran 1.025.000 lebih 30 itu huruf Al-Quran. Itu siapa yang menghitung? Ulama aja. Makanya seandainya kan ada ulama, dasarnya kita bisa membaca. Sembahyang kada bisa. Kita kayak apa? Quran kada menerangkan. Asar 4 rakaat itu menggawainya kayak apa, mengerjakannya apakah 2 rakaat salam, apa 4 rakaat sekali salam, apa ada tahiyat awal, tahiyat akhir, kita ada tahu. Kalau dalam Al-Quran yang menjelaskan siapa? Rasulullah dalam hadis. Nah, sedangkan Imam Bukhari yang diklaim sebagai hadis yang tidak diragukan lagi sahihnya, itu Imam Bukhari adalah mengikut Imam Syafi'i. Kita ini yang mengikut Imam Syafi'i. Maka kita wajib mengikut madhab, karena kita tidak mampu beristihad seperti ulama 4 yang madhab ini yang sudah mencukupi ilmunya tentang mentafsir Al-Quran dan menerangkan hadis. Nah, jadi jangan ikut-ikutan kita langsung Quran hadis, nggak usah pakai madhab. Salah, kita salah hidup, salah zaman. Nah, maka kita sekarang memakai ulama. Kita bisa membaca Al-Quran karena guru kita mengaji lawan gurunya. Terus belajar wudhu, kayak apa membasuh wudhu, nang bujur kayak apa, walaupun 4 madhab beda-beda. Imam Malik itu membasuh wudhu, kalau berwudhu ada berurutan kayak Imam Syafi'i. Habis tangan dulu, habis itu muha. Imam Malik sah saja, karena Quran kadang mendetail, menerangkan harus muka dulu, lalu tangan, lalu tangan. Nah, maka kita sangat bersyukur kita hidup di zaman yang ibarat makanan tinggal makan sudah. Ibarat obat tinggal minum, dosisnya sudah pas. Nah, kita ini kan membaca tafsir Al-Quran, tinggal baca aja. Yang menafsirkan siapa? Imam Jalaluddin Asyuti, ya, Imam Qurtubi, Imam Haramain, semuanya memang orang-orang ulama-ulama besar. Ada apa kita langsung Al-Quran dan hadis nafsir sendiri, ya, menjelaskan hadis sendiri, sesat pasti. Maka ikuti ulama-ulama yang pastinya yang berahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ikuti. Seandainya tidak ada ulama yang kayak itu, maka al-huda tidak akan nampak petunjuk, tidak akan ada. Sekarang saja yang banyak ulama memang kalau masalah petunjuk itu pertama dijelaskan dengan ilmu syariat, setelah dengan jelas kita serahkan kepada Allah masalah hidayah, urusan Allah, urusan Allah. Jadi jelasin wala na'am min ghaibil umuri lana rasul, tidak akan nampak jelas daripada samarnya perkara urusan agama, urusan hukum, kalau tulisannya itu tidak akan nampak jelas tanpa hadirnya seorang ulama.